Kalau kita bicara soal Jakarta, apa sih yang langsung muncul di kepala? Gedung-gedung bercakar langit, macetnya yang legendaris. Tapi, gimana kalau saya bilang, di sela-sela semua kemegahan modern itu, ada bisikan-bisikan dari masa lalu yang menolak untuk dilupakan. Nah, hari ini kita akan bedah salah satu bisikan yang paling gelap, legenda urban yang sudah puluhan tahun menghantui ibu kota. Bayangin deh, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, dengan jutaan manusianya yang sibuk, gampang banget kan buat kita melupakan sejarahnya. Tapi anehnya, semakin tinggi gedung dibangun, semakin dalam juga bayangan yang tercipta. Dan di dalam bayangan itulah, kisah-kisah lama seakan menemukan rumahnya. Oke, legenda yang akan kita kupas tuntas kali ini dikenal dengan nama Hantu Jeruk Purut. Meskipun akarnya mungkin jauh lebih tua, cerita ini benar-benar meledak dan menyebar ke seluruh kota di era 80-an. Dan sejak saat itu, ceritanya nggak pernah benar-benar hilang. Jadi, apa sih inti dari legenda ini? Sederhananya, ini adalah kisah tentang sosok yang, ya, cukup mengerikan, arwah seorang pastor tanpa kepala. Uniknya, dia nggak gentayangan di sebarang tempat, tapi spesifik di sebuah pemakaman umum di Jakarta Selatan. Sosok ini udah jadi semacam ikon horor, cerita yang paling bikin merinding bagi warga Jakarta. Tapi, apa sih yang bikin sosok ini begitu membekas di ingatan banyak orang? Ini bukan sekedar penampakan biasa loh, justru detil-detil dari cerita orang-orang inilah yang membuatnya jadi benar-benar mengerikan. Menurut cerita yang beredar, dari mulut ke mulut, hantu ini bukan sekedar bayangan samar. Ia muncul dalam wujud pastor yang utuh, tapi dengan satu detail yang bikin bulu kuduk berdiri. Kepalanya nggak ada di lehernya. Malah katanya kepalanya itu ditenteng di tangannya sendiri. Seolah itu belum cukup serem, dia juga nggak pernah muncul sendirian. Seekor anjing hitam besar konon selalu mendampinginya, dan lolongan anjing itulah yang katanya jadi pertanda dia sudah dekat. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa harus pastor dan kenapa tanpa kepala? Jawabannya, mungkin terkubur jauh di masa lalu Jakarta yang kelam, di era kolonial yang penuh kekerasan dan juga tragedi. Walaupun akarnya diduga dari zaman kolonial, legenda ini sebetulnya sempat tertidur selama puluhan tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1986, seorang penjaga makam membuat pengakuan yang menggegarkan. Pengakuannya ini seperti percikan api yang langsung menyulut cerita kemana-mana, mengubah pemakaman yang tadinya tenang jadi pusat misteri di Jakarta. Sampai sekarang, ada dua versi cerita utama yang paling sering kita dengar. Versi pertama, yang paling tragis, bilang kalau dia ini adalah korban salah sasaran di masa kolonial. Seorang pastor pribumi yang dibunuh karena penampilannya disangka penjajah. Cerita ini seolah jadi cerminan trauma sejarah bangsa kita. Versi kedua nggak kalah menyedihkan. Arwahnya cuma tersesat, selamanya mencari makamnya yang asli yang katanya bukan di Jeruk Purut, tapi di TPU Tanah Kusir. Nah, yang bikin legenda ini lebih dari sekedar cerita seram biasa adalah adanya semacam aturan main. Konon, kalau Anda cukup berani untuk mencarinya, ada ritual khusus yang harus diikuti kalau mau bertemu langsung dengan sang pastor. Aturan mainnya ini sederhana, tapi spesifik banget. Pertama, lokasinya harus di TPU Jeruk Purut, nggak bisa di tempat lain. Kedua, waktunya harus malam Jumat. Dan yang paling unik, jumlah rombongan Anda harus ganjil. 1 orang, 3 orang, 5 orang, pokoknya ganjil. Aturan-aturan inilah yang mengubah cerita seram jadi semacam tantangan kan? Jadi undangan buat para pemberani. Ini mungkin pertanyaan terbesarnya, di era serba digital dan internet kayak sekarang. Gimana caranya cerita hantu dari tahun 80-an ini nggak cuma bertahan, tapi juga kayaknya makin populer? Jawabannya adalah karena legenda ini berevolusi. Dia bukan lagi cuma cerita yang dibisikkan dalam gelap. Dia udah jadi semacam ritual, sebuah uji nyali bagi anak-anak muda Jakarta. TPU Jeruk Purut sekarang malah jadi destinasi wisata misteri bagi mereka yang mau menantang rasa takut. Ini menjadikan hantu ini bagian yang hidup dari budaya pop lokal kita. Pada akhirnya, hantu Jeruk Purut ini bisa bertahan bukan cuma karena seram, tapi karena dia terus beradaptasi. Ceritanya menyebar dari mulut ke mulut, melintasi batas-batas pemakaman, dan berhasil menghubungkan trauma masa lalu dengan rasa penasaran generasi modern. Dia adalah bukti nyata bahwa di jantung kota yang paling modern sekalipun, cerita rakyat akan selalu menemukan cara untuk tetap hidup. Legenda Jeruk Purut ini mengingatkan kita kalau setiap kota itu punya hantunya sendiri. Punya bayangan yang tercipta dari sejarah dan imajinasi warganya. Nah, ini jadi bikin kita bertanya-tanya ya, kira-kira legenda apa yang bersembunyi di jalanan tempat Anda tinggal sekarang?